Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan sajalah, pertolongan Tuhan sajalah yang boleh memungkinkan kita untuk berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu sangat penting karena firman itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman dan rohani kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang pertama. Firman-Nya berkata demikian: Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Demikian firman-Nya hari ini yang intinya mengajar, menasihati kita, orang yang berbahagia menurut firman. Siapakah sesungguhnya orang yang berbahagia menurut firman? Dan kalau menurut firman berarti itu menurut Tuhan. Siapa orang yang berbahagia menurut Tuhan? Pasti orang yang berbahagia menurut Tuhan itu berbeda dengan orang yang berbahagia menurut dunia ini. Cara pandangnya pasti berbeda. Tetapi yang benar dan yang paling betul adalah pastilah menurut firman atau menurut Tuhan, itulah yang paling betul atau itulah yang paling benar. Makanya ayat 1, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat 2, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Dari firman Allah hari ini kita akan belajar siapakah orang yang berbahagia menurut firman. Kriteria seperti apakah yang menjadi parameter, yang menjadi tolok ukur seseorang bisa disebut berbahagia menurut firman. Setidaknya ada 3 orang yang berbahagia menurut firman. Ada 3 kategori orang yang berbahagia menurut firman, menurut Mazmur 119 ayat 1 sampai 3 ini. Yang pertama dalam ayat 1, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kalau dia hidupnya tidak bercela, karena dia hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi itu hal yang tidak bisa dipisahkan. Siapa yang berbahagia menurut ayat ini? Yaitu orang yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Yaitu orang yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang hidupnya menjalani hidup itu sesuai dengan firman. Itulah orang yang dikategorikan orang yang berbahagia menurut Tuhan ataupun menurut firman. Karena itu mari kita belajar supaya kita hidup menurut firman. Kita hidup menurut Taurat Tuhan. Apa yang firman Tuhan sampaikan, apa yang firman Tuhan ajarkan, kita belajar untuk melakukannya, kita belajar untuk menerapkannya, maka kita akan hidup menurut Taurat Tuhan, maka kita dikategorikan sebagai orang yang berbahagia menurut firman. Yang kedua, siapa orang yang berbahagia menurut firman? Ayat 2, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Itu masih ada hubungan dengan ayatnya yang pertama tadi, terus sambungannya, yang mencari Dia di situ Tuhan dengan segenap hati. Dari sini kita melihat bahwa orang yang berbahagia menurut firman, yang kedua adalah orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Orang yang datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Orang yang datang beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Orang yang datang berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati. Itulah orang yang berbahagia menurut firman.
Karena itu mari kita belajar dalam hidup kita, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, apakah itu dalam doa, apakah itu dalam ibadah, ibadah secara pribadi ataupun ibadah secara komunitas, kita belajar untuk datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan kesungguhan hati kita. Sehingga ketika kita datang beribadah, bukan hanya sekedar karena hari Minggu itu saya beribadah, tetapi karena saya mau mencari Dia, mencari Tuhan dengan segenap hati saya. Ketika kita ada dalam ibadah-ibadah unsur, PW, PKB, Parpam, bukan hanya karena kita ingin menunjukkan diri kepada orang lain bahwa kita datang sembahyang, tetapi karena kita mau datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati kita, dengan segenap hati kita. Ketika kita mencari Dia dengan segenap hati, maka kita dikategorikan sebagai orang yang berbahagia menurut firman. Jadi kita terus belajar menjalani hidup untuk kita mencari Tuhan dalam bentuk apapun juga, ibadah, doa, bentuk apapun juga. Kita harus selalu datang dengan segenap hati kita, karena ketika kita mencari Dia dengan segenap hati, kita akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Yang ketiga, siapa orang yang berbahagia menurut firman? Ayat 3, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Hal yang ketiga, orang yang berbahagia adalah orang yang hidup menurut rancangan Tuhan. Di sini dipakai jalan-jalan yang ditunjukkannya. Sama artinya dengan orang yang hidup menurut rancangan Tuhan. Kita belajar untuk mencari dan menemukan apa rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita belajar terus untuk menjalani hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena firman-Nya berkata bahwa rancangan-rancangan yang ada padaku tentang kamu itu bukan rancangan-rancangan kecelakaan, tetapi itu rancangan yang penuh hari depan, yang penuh harapan. Itulah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak mungkin merancangkan sesuatu yang tidak baik, merancangkan sesuatu yang mendatangkan celaka, mendatangkan aib bagi saudara dan saya. Pastilah Dia selalu merancangkan sesuatu yang the best, sesuatu yang terbaik bagi kita. Dan kita disebut orang yang berbahagia menurut firman, kalau apabila kita orang yang hidup menurut rancangan Tuhan. Karena ketika kita hidup dalam rancangan Tuhan, pastilah itu sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, karena itu rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami orang yang berbahagia menurut firman. Tuhan, kami rindu supaya kami masuk kategori sebagai orang yang berbahagia menurut firman. Karena kami orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kami orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan kami orang yang hidup menurut rancangan Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami supaya kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.